First love. Kita akan mendasarkan dari Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, di dalam dunia kekristenan, dalam dunia rohani, kasih yang semula atau first love itu adalah merupakan hal yang sangat-sangat penting. Seorang bisa melakukan banyak hal yang hebat di hidupnya, tetapi Alkitab mengatakan bahwa tanpa kasih, yang sama dengan artinya dengan kasih yang semula, tanpa kasih yang semula, itu percuma atau sia-sia. Misalnya di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan, jikalau engkau bisa berbahasa roh atau berbahasa malaikat, pengetahuanmu banyak, imanmu besar, bahkan kau bisa membantu banyak orang miskin, engkau bahkan rela mati untuk keyakinanmu, tetapi tanpa kasih kepada Kristus yang telah mengasihi kita, semuanya nothing, sia-sia. Demikian juga yang terjadi pada jemaat Efesus, di mana Tuhan Yesus menulis surat kepada mereka yang tercatat di dalam Efesus 2, 1-5 yang baru kita baca. Di sana dikatakan bahwa jemaat Efesus itu berjerih lelah untuk Tuhan, bertekun dalam pekerjaan Tuhan, menentang kejahatan yang hidup yang tidak bermoral itu ditentangnya. Bahkan mereka bisa mengenali doktrin ini pengajarannya benar atau salah. Mereka menentang orang-orang yang mengaku sebagai rasul tetapi tidak demikian karena pengajarannya tidak benar. Mereka tahan menderita. Tapi ternyata Tuhan Yesus mencela jemaat yang luar biasa seperti ini, jemaat Efesus. Karena mereka sudah meninggalkan kasih yang semula. Mereka meninggalkan first love. Tuhan Yesus mencela, menghardik, memperingati dengan keras. Jadi, saudara-saudara, jemaat Efesus mungkin saja mereka itu memang melakukan hal-hal yang baik, yang luar biasa, tetapi hanya rutinitas atau out of duty, hanya sebagai suatu kewajiban. Dan kadang mungkin bisa saja karena persaingan, tidak mau kalah dengan gereja lain atau tidak mau kalah dengan orang lain, tapi bukan berdasarkan first love. Kasih yang semula, yaitu kasih kepada Kristus yang telah mengasihi kita. Saudara, contoh orang yang melakukan suatu hal yang baik, tetapi karena kewajiban atau bahkan karena terpaksa, itu contohnya saya pernah mengalami, saudara-saudara, seorang anak muda bertahun-tahun yang lampau ya, saya minta untuk menjadi ketua panitia Natal. Ya, ini artinya majelis yang menetapkan, menyetujui dia menjadi ketua panitia Natal. Rupanya dia sangat berdisiplin ya, memberikan waktunya, dia memberikan juga tenaganya, bahkan dana, sehingga penampilan itu juga acaranya bagus. Tetapi saya heran pada waktu di rapat pembubaran panitia, selesai itu dia ngomong ke saya, Pak, ini saya sudah serahkan semua. Saya cuma mau ngomong bahwa jangan pilih saya lagi ya. Saya kapok, saya capek menghadapi banyak orang begini yang menjengkelkan. Saudara-saudara,
Waktu itu saya kaget ya, karena dia melakukan dengan luar biasa baik, tapi dia kapok, dia itu ternyata hatinya itu tidak senang. Lalu saya cuma tanya satu pertanyaan, kamu melakukan ini untuk siapa? Saudara, pada waktu saya tanya begitu, dia kemudian memang berpikir, dan di kemudian hari dia berkata bahwa iya, dia salah karena selama ini dia melakukan bukan karena kasih kepada Tuhan Yesus. Saudara, first love itu saya pikir-pikir pada waktu saya alami ya, saya ingat pada waktu saya masih remaja, saya tinggal di kota di Jawa Tengah ya, kota kecil di Jawa Tengah, kota Magelang. Saya ingat pada waktu saya benar-benar terima Tuhan Yesus, lalu saya dibaptis, saya itu punya sukacita untuk menjemput teman saya ke gereja. Bahkan paman saya yang minggu itu dia karena ada pekerjaan siangnya, pagi jam 5 itu saya jemput untuk pergi kebaktian jam 6 pagi. Tapi saya bisa lakukan dengan menggebu sukacita. Nah itu first love ya, yang kalau saya amati saat ini adalah pada waktu saya itu mungkin menyampaikan firman Tuhan, saya melayani, meskipun banyak tantangan, tetapi meskipun capek sekalipun, tapi saya ada sukacita karena saya lakukan untuk Tuhan. Nah itulah kita itu melakukan berbagai kegiatan yang benar berdasarkan first love. Kasih yang semula, kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Namun kasih seperti itu seringkali tidak terus ada. Kita bahkan bisa menjauhi, meninggalkan. Nah malam hari ini berdasarkan firman Tuhan yang kita baca di dalam Wahyu 2 ayat 1-5 ini, mari kita bersama memikirkan bagaimana untuk mengatasi jikalau kita ini sudah meninggalkan, menjauhi kasih yang semula. Kita melakukan berbagai kegiatan hanya out of duty, kewajiban, terpaksa, atau bahkan persaingan dengan motivasi yang tidak benar. Atau bagi saudara yang sudah melayani dengan kasih kepada Tuhan, bagaimana untuk bisa memeliharanya? Untuk kita boleh melakukan berbagai kegiatan yang baik, pelayanan, kehidupan sehari-hari, berdasarkan first love, kasih kepada Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus. Ada beberapa hal, saudara-saudara. Yang pertama-tama, yaitu kita perlu remember, mengingat. Ayat 5a di sana dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Remember, therefore, from where you have fallen. Saudara, kunci rahasia untuk kita bisa memiliki atau memelihara first love itu, rupanya mari kita itu mengingat keberdosaan kita, kelemahan kita yang sudah menyakitkan hati Tuhan, sehingga kita melihat kasih karunia Tuhan Yesus, keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu sesuatu yang berarti, sesuatu yang berharga. Seperti Rasul Paulus pernah berkata di dalam tengah-tengah pelayanannya bahwa di antara para rasul, akulah yang paling berdosa. Karena aku telah pernah membunuhi orang-orang Kristen. Menjelang akhir hidupnya, dia berkata, di antara para orang-orang percaya, akulah yang paling berdosa. Di tengah-tengah akan keadaan dia mendekati kematiannya, dia berkata, di antara orang-orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Saudara, ini perkataan Rasul Paulus yang luar biasa ya, dari di antara para rasul, di antara orang percaya, di antara orang berdosa, dia itu merasa dia orang yang paling berdosa. Itu artinya dia menyadari, dia remember, dia ingat. Dia tidak layak terhadap kasih karunia Tuhan itu. Nah, saudara, jika saudara dan saya bisa mengingat kelemahan, keberdosaan kita, betapa kita sebenarnya tidak layak untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Nah, disitulah justru kita bisa memelihara first love. Yaitu kita bisa benar-benar mensyukuri akan kasih karunia keselamatan di dalam Kristus, dan kita dengan kasih kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita boleh melakukan hal-hal yang baik.
Itu yang juga dialami oleh seorang misionari yang namanya William Carey. Pada saat dia itu melayani di satu tempat di India, di tengah-tengah akan pelayanannya yang sudah hampir berakhir, dia juga menulis surat kepada anaknya bahwa dia seringkali menyadari betapa dia itu orang berdosa yang penuh kelemahan di mata Tuhan. Nah, rupanya remember keberdosaan kita itu menjadi suatu cara untuk kita menghargai dan mengingat kasih keselamatan di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, rupanya penulis kitab Wahyu ini, yaitu Rasul Yohanes, itu menyampaikan akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, bahwa supaya kita itu bisa memiliki kasih, kita kembali memiliki first love, kita bisa memelihara first love itu, bukan hanya remember keberdosaan kita, tapi juga perlu repent. Kita perlu bertobat dari keberdosaan kita itu. Ayat 5b berkata, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobatlah, repent. Saudara, bagi jemaat Efesus, maka mereka perlu untuk repent daripada keberdosaannya yang telah meninggalkan kasih yang semula. Karena kalau tidak, maka kaki dianya akan diambil. Artinya gereja itu tidak lagi berfungsi sebagai terang dunia, garam dunia yang seharusnya. Dan saudara-saudara, yang dimaksud dengan bertobat itu artinya kita perlu bertobat dari dosa-dosa yang terang-terangan melanggar firman Tuhan, tetapi juga dari dosa-dosa yang berhubungan dengan motivasi. Motivasi yang salah. Kita melakukan suatu pelayanan dengan motivasi untuk diri kita sendiri. Bukan karena kasih kepada Kristus. Seperti saya ini juga sedang pelayanan ini ya. Mengisi kebenaran firman Tuhan di acara Bara Digital Ministry. Jikalau saya memiliki motivasi yang bukan karena kasih kepada Kristus yang utama itu, maka saya pun perlu bertobat dari motivasi yang salah. Jadi saudara-saudara, bertobat itu mencakup dari dosa-dosa yang jelas-jelas melanggar firman, tapi juga dosa yang tidak kentara, yang berhubungan dengan hati kita atau motivasi di dalam diri kita. Dan kemudian Tuhan Yesus juga memberikan cara yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa memelihara first love, kasih yang semula, atau mendapatkan kembali kalau kita sudah jauh, yaitu dengan bukan hanya kita itu remember, repent, tapi juga redo, lakukan kembali apa yang semula kita lakukan. Ayat 5c, di situ dikatakan, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang dimaksud dengan lakukan lagi? Nah, saudara-saudara, di dalam Wahyu 2 ini tidak disebutkan. Sehingga para penafsir melihat bahwa bagi jemaat Efesus, pada waktu Tuhan Yesus berkata, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan, mereka sudah tahu apa itu. Nah, saudara-saudara, bagi kita, sedikitnya Tuhan itu menyiapkan means of grace, alat anugerah, untuk kita itu melakukan hal yang berhubungan dengan dua alat anugerah itu, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan firman. Lakukan lagi yaitu cintai firman Tuhan. Renungkan dengan hati yang haus. Lalu yang kedua adalah doa. Milikilah waktu berdoa dengan Tuhan. Bukan hanya doa secara formal, tetapi dalam hidup sehari-hari, bahkan saudara sedang driving atau sedang mengendarai mobil pun, saudara sedang melakukan suatu perjalanan, saudara bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Lakukan kembali hal-hal basic. Dan itu akan menimbulkan cinta yang kembali muncul. Seperti saudara-saudara, seorang psikolog yang bernama George Crane, dia pernah bercerita bahwa dia didatangi oleh seorang wanita yang dengan wajah marah tapi juga sedih. Lalu pada waktu ditanya masalahnya, dia berkata dia benci sekali kepada suaminya. Dia ingin untuk menceraikan suaminya, tetapi dia datang kepada George Crane untuk meminta nasihat. Bagaimana supaya saya bisa menceraikan suami saya, tapi pada waktu saya lakukan itu, suami saya itu betul-betul sakit hati. Bagaimana caranya? Karena saya sudah benci sekali. Lalu George Crane itu berpikir sejenak.
Dan dia berkata begini, oh ada satu cara yang kamu bisa lakukan. Kamu nurut saya ya, 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan, kamu paksain diri untuk melakukan hal-hal yang dulu waktu kamu nikah pertama-tama kamu lakukan. Yang menyenangkan dia. Kalau dia senang untuk dibuatkan kopi susu, buatkan itu pagi-pagi. Kalau dia senang kamu menyetrika bajunya, sudah siap sebelum dia ke kantor, lakukan itu. Kalau dia suka untuk dipijit pada waktu pulang dari pekerjaan, kamu malas untuk melakukan itu lagi, tapi coba lakukan itu. 3 bulan kamu lakukan hal yang dia senang, berdasarkan hal-hal yang dulu pernah kamu lakukan itu. Nanti setelah 3 bulan dia itu jatuh cinta lagi kepada kamu, ceraikan dia. Pasti sakit hati. Wanita itu pikir, ada benarnya juga ya. Lalu dia coba. Selama sebulan, dia sulit sekali lakukan, dia paksakan. 2 bulan dia lakukan hal-hal yang menyukakan suaminya. 3 bulan dia lakukan, saudara-saudara, setelah itu dia balik lagi kepada Josh Green. Josh Green mengatakan, psikolog itu, gimana? Sekarang kamu mau menceraikan? Wah, enggak Pak, karena setelah saya lakukan itu, saya sendiri jatuh cinta lagi sama suami saya. Dan suami saya juga jadi dekat dengan saya. Saudara-saudara, seperti itulah kasih semula, kasih kepada Kristus, bisa kita dapatkan kembali atau kita pelihara jikalau kita melakukan hal-hal yang memang semula kita lakukan pada waktu kita percaya kepada Kristus pertama kali. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan kita itu boleh melakukan hal-hal yang basic berhubungan dengan persekutuan pribadi dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa, sehingga kita boleh dapat memiliki kasih semula dan itu boleh mendasari kehidupan kita, pelayanan kita untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. First love, itu suatu hal yang penting, yaitu kasih kepada Kristus yang boleh menggerakkan kita melakukan yang benar. Dan peliharalah itu, atau dapatkan kembali jikalau kita telah meninggalkannya, yaitu remember, ingat akan dosa dan kelemahan kita, bertobat, repent, dan redo, lakukan kembali hal-hal basic yang perlu kita lakukan. Tuhan memberkati setiap saudara dimanapun saudara